Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Aulia Rahman dengan NIM 240209500055. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan ulang terkait materi pertemuan ke-9, 10, dan ke-11 untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Adapun materi pertama yaitu mengenai ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Nah, eh, sebelum masuk ke algoritma, kita perlu paham dulu terkait konsep ekuivalensi. Nah, dua NFA dikatakan ekuivalen bukan berarti strukturnya sama persis, melainkan keduanya menerima himpun string yang sama persis. Nah, di sini kita bisa lihat dua NFA yang bentuknya berbeda, yang kiri menggunakan imove dengan tiga state dengan transisi epsilon, sementara yang kanan tidak memiliki epsilon sama sekali. Namun ketika diuji dengan string input, misalnya string B, keduanya ini sama-sama menerimanya dan berakhir di state yang ditandai sebagai diterima. Nah, inilah yang menjadi esensi ekuivalensi yang ingin kita bangun. Nah, eh, selanjutnya itu proses konversi IMOV. Nah, jadi proses konversi NFA dengan IMOV menjadi NFA tanpa IMOV dilakukan melalui 5 langkah sistematis. Pertama, kita lakukan pemetaan awal, yaitu membaca dan mencatat tabel transisi NFA aslinya. Kedua, kita hitung enclosure dari setiap state, yaitu himpunan state yang dapat dicapai melalui transisi kosong. Ketiga, kita eksekusi fungsi transisi baru delta aksen dengan menggabungkan hasil input dan enclosure. Keempat, kita rekonstruksi tabel transisi NFA yang baru. Dan kelima, kita tentukan final state baru berdasarkan aturan pewarisan. Nah, kelima langkah ini kita akan mengikutinya satu per satu. Nah, selanjutnya konsep inti. Nah, jadi sekarang kita akan bahas konsep yang fundamental, itu enclosure, di mana ini adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari suatu state tertentu hanya dengan menggunakan transisi kosong, tanpa membaca input apapun. Nah, ada satu aturan logis yang wajib diingat. Jadi, setiap state selalu menjadi anggota enclosure dari dirinya sendiri. Contohnya bisa dilihat pada diagram di sebelah kanan. Nah, dari state Q0 ada transisi epsilon ke Q2, maka enclosure Q0 sama dengan Q0, Q2. Sedangkan state Q1 yang berada di luar jangkauan epsilon dari Q0 sehingga tidak termasuk. Nah, konsep inilah yang menjadi fondasi seluruh proses konversi. Nah, selanjutnya anatomi formula transisi baru. Setelah memahami enclosure, sekarang kita kenali formula kunci dalam konversi ini, yaitu fungsi transisi baru delta aksen. Nah, rumusnya adalah delta aksen Q, koma A sama dengan enclosure delta enclosure Q A. Nah, ini terdiri dari 3 langkah yang berurutan. Pertama, kita akan cari closure dari state asal key. Nah, ini memberikan kita sekumpulan state yang bisa dicapai tanpa membaca input. Kedua, uji himpunan tersebut dengan input yang diberikan, misalnya A atau B. Nah, ini menghasilkan state-state tujuan dari fungsi transisi asli. Ketiga, cari lagi closure dari state-state tujuan tersebut. Hasilnya adalah transisi baru yang sudah bersih dari epsilon. Nah, kita akan eh, kita akan masuk ke studi kasus pertama.
Nah, di sini kita memiliki sebuah NFA dengan 5 state, Q0 hingga Q4. Nah, perhatikan bahwa dari state Q0 terdapat satu transisi epsilon yang langsung menuju Q2 tanpa membaca input apapun. Eh, jadi artinya Q0 bisa secara instan melompat ke Q2. Namun transisi seperti ini sulit diimplementasikan langsung ke dalam sistem nyata seperti program komputer. Maka tujuan kita adalah merekonstruksi NFA ini sedemikian rupa sehingga rute bypass melalui epsilon tersebut lebur menjadi transisi langsung yang menggunakan input nyata. Nah, eh, langkah pertama dan kedua adalah membaca tabel transisi awal lalu menghitung enclosure setiap state. Nah, dari tabel di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa hanya state Q0 yang memiliki transisi epsilon yaitu ke Q2. Semua state lainnya tidak punya epsilon, maka hasil kalkulasi closure-nya adalah seperti yang terlihat di tabel kanan. eh Closure Q0 sama dengan Q0 Q2. Karena dari Q0 bisa langsung mencapai Q2 via epsilon, sementara closure untuk Q1, Q2, Q3, dan Q4 masing-masing hanya berisi state itu sendiri, karena tidak ada transisi epsilon dari state-state tersebut. Nah, selanjutnya kita eksekusi formula delta action secara konkret untuk state Q0 dengan inputan A. Nah, prosesnya ini tiga tahap. Pertama, kita cari closure Q0, hasilnya adalah Q0, Q2. Kedua, kita uji himpunan Q0, Q2 tersebut dengan input A menggunakan tabel transisi Q0 dengan A pergi ke Q1 dan Q2 dengan A pergi ke Q3. Nah, hasilnya ini adalah Q1, Q3. Nah, langkah ketiga, kita cari closure dari masing-masing state dan eh, dari masing-masing step tujuan dan gabungkan. Jadi, enclosure Q1 digabung enclosure Q3 sama dengan Q1 digabung Q3. Eh, jadi, delta aksen Q0 A sama dengan Q1 Q3. Nah, proses yang sama ini diulang untuk semua kombinasi state dan input. Nah, setelah semua kalkulasi delta action selesai dilakukan untuk setiap state dan setiap input, hasilnya dirangkum dalam tabel transisi NFA baru yang sudah bebas dari epsilon. Nah, perhatikan bahwa kolom eh, I sudah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanya kolom input A dan B. Kita bisa lihat misalnya Q0 dengan input A sekarang langsung menuju Q1, Q3 yang sebelumnya harus melewati epsilon terlebih dahulu. Nah, semua rute epsilon telah dilebur secara matematis menjadi transisi langsung. Nah, tabel ini murni menggunakan input standar. Nah, selanjutnya eh, ini adalah Ini adalah diagram NFA baru hasil rekonstruksi. Nah, jadi di sini strukturnya sudah bersih tanpa mana putus-putus epsilon. Sekarang kita tentukan final state-nya. Nah, aturannya adalah final state awal tetap menjadi final state ditambah state-state lain yang enclosure-nya memuat final state awal. Nah, pada kasus ini, final state awal adalah Q4. Nah, kita periksa adakah state lain yang enclosure-nya mengandung Q4. Nah, jadi jawabannya itu tidak ada. Semua enclosure hanya berisi state itu sendiri. Maka final state baru tetap hanya Q4. Sama seperti NFA asal. Nah, kita lanjut ke studi kasus kedua yang lebih mungkin bisa dibilang lebih menantang. Nah, di mana IMOV bersifat berantai atau cascading. Pada NFA ini ada epsilon dari
Q0, Q2 ke Q0 dan ada epsilon dari Q0 ke Q1. Artinya dari Q2 mesin bisa loncat ke Q0, lalu Q0 loncat lagi ke Q1. Semua tanpa membaca input apapun. Nah, inilah yang disebut cascading. Dampaknya pada enclosure Q2 sangat signifikan karena Q2 bisa mencapai Q0 via epsilon dan Q0 bisa mencapai Q1 via epsilon. Maka enclosure Q2 sama dengan Q0, Q1, Q2. Jadi tiga state sekaligus. Nah, dengan data enclosure yang sudah kita hitung, enclosure Q0 sama dengan Q0 Q1, enclosure Q1 sama dengan Q1, dan enclosure Q2 sama dengan Q0 Q1 dan Q2. Nah, di sini eh, kita bisa mengeksekusi seluruh matriks delta aksen. Nah, hasilnya bisa dilihat, misalnya delta aksen Q0, Q0B menghasilkan Q0, Q1, Q2 dan da, dan karena jangkauan eh, epsilon dari Q0 mencakup Q1 yang punya transisi B menuju Q2 dan dari Q2 enclosure-nya kembali meliputi Q0, Q1, Q2 sementara delta aksen Q1A kosong karena Q1 tidak punya transisi A. Setiap sel dalam tabel ini eh, adalah hasil dari formula Deltaxen yang telah dipelajari tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini digambarkan bagaimana aturan pewarisan final state bekerja pada studi kasus kedua ini, di mana final state awal adalah Q0. Sekarang, apakah ada state lain yang eklosurnya memuat Q0? Jadi, eh, ya ada, yaitu eklosur Q2 sama dengan Q0, Q1, Q2 yang berarti eh, Q2 bisa mencapai Q0 secara instan melalui epsilon. Nah, karena Q2 ini bisa mencapai final state tanpa membaca input, maka Q2 mewarisi status final state. Hasilnya, himpunan final state baru eh, yaitu Q0, Q2. Nah, ini merupakan salah satu aspek yang sering terlupakan dalam konversi. Nah, jadi kita harus memeriksa apakah ada state baru yang menjadi final state karena mekanisme epsilon ini. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa kedua NFA memang ekuivalen. Nah, jadi kita uji keduanya dengan string BB. Pada arsitektur original yang menggunakan imove dari Q0, mesin loncat via epsilon ke Q1. Lalu baca B ke Q2. Baca B lagi tetap di Q2. Kemudian via epsilon kembali ke Q0 yang merupakan final state. Diterima. Pada arsitektur baru tanpa imove dari Q0, baca B langsung ke Q2. Baca B lagi menuju Q2 yang sekarang sudah menjadi final state. Diterima juga. Nah, jadi dua mesin dengan arsitektur yang sama sekali berbeda ini, namun eh, keputusannya identik. Nah, inilah bukti dari ekivalensi yang kita bangun. Nah, sebagai penutup untuk materi pertama, jadi perbandingan kedua arsitektur dalam matriks sintesis ini dari sisi transisi kosong, NFA dengan eMove mengizinkannya, sedangkan NFA tanpa eMove mengharuskan mesin selalu membaca input nyata.
Dari sisi kompleksitas diagram, NFA IMOV lebih ringkas namun abstrak, sementara NFA tanpa IMOV lebih padat namun eksplisit. Nah, dari sisi implementasi sistem NFA tanpa IMOV jauh lebih mudah diprogram. Dan dari sisi final state, NFA tanpa IMOV menggunakan mekanisme pewarisan yang dinamis via enclosure. Nah, namun yang penting di sini bahasa diterima keduanya adalah identik. Nah, transformasi ini menjadi bukti bahwa kita dapat mengubah struktur menjadi lebih eksplisit tanpa mengubah satu eh, logika fundamental dari sistem otomata tersebut. Baik, itu untuk materi penjelasan untuk materi pertemuan ke-9. Baik, untuk materi pertemuan ke-10 yaitu mengenai finite state transducer dengan fokus utama pada Moore machine. Jadi, eh, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membaca kutipan dari Usnadir. Jadi, yaitu ilmu adalah cahaya, hanya hati yang bersih yang dapat menerimanya dan memantulkannya. Baik, kita langsung mulai saja dengan memahami perbedaan mendasar antara dua jenis mesin otomata, di mana di sisi kiri ada FSA atau finite state automata yang berperan sebagai pengambil keputusan. Nah, jadi ia ia itu menerima atau menolak input dan outputnya hanya berupa status diterima atau ditolak. Nah, di sisi kanan ada FST, Finite State Transducer. Nah, fungsinya lebih dari sekedar menilai. Jadi, FST ini berperan sebagai generator atau translator. Ia menghasilkan string baru sebagai output yang membedakan juga FST tidak harus memiliki final state. Outputnya terus berjalan seiring mesinnya itu beroperasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang FST sendiri punya dua varian utama yaitu Mealy Machine dan Moore Machine. Nah, keduanya merupakan jenis finite state transducer namun cara mereka menghasilkan output berbeda. Nah, jadi fokus kita di sini adalah Moore Machine di mana eh, ada satu aturan yang perlu diingat. Jadi output berasosiasi secara eksklusif dengan state, bukan pada transisi. Nah, artinya begitu mesin memasuki suatu state, output dari state tersebut langsung dan otomatis dihasilkan tanpa melihat input yang masuk. Nah, selanjutnya anatomi matematis Moore machine. Nah, secara formal Moore machine definisikan sebagai 6 tupel, yaitu 6 komponen matematika. Yang pertama adalah key, yaitu himpunan semua state atau node dalam mesin. Yang kedua ada sigma, yaitu himpunan simbol input yang mungkin misalnya 0 dan 1. Yang ketiga ada delta, himpunan simbol input yang dihasilkan. Yang keempat ada delta kecil, yaitu fungsi transisi yang menentukan
ke state mana mesin berpindah. Selanjutnya ada S, ini merupakan state awal, yaitu titik mulai mesin beroperasi. Selanjutnya ada lambda, ini merupakan fungsi output yang eh, memastikan setiap state ke nilai outputnya. Nah, jadi dengan 6 komponen ini kita bisa mendefinisikan mesin secara lengkap dan presisi. Nah, mari kita lihat contoh pertama. Nah, mesin kom yaitu mesin komplement biner. Tujuannya adalah menghasilkan komplement dari setiap bit input. Jadi 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Nah, kita bisa perhatikan diagramnya. Di sini ada eh, tiga state, Q0, Q1, dan Q2. Nah, masing-masing ini memiliki nilai outputnya yang sudah ditentukan. Mesin ini menampilkan seluruh output berurutan dari setiap state yang dilewati. Nah, sehingga kita bisa rangkai string baru. Nah, sekarang kita akan coba jalankan mesin dengan input 1 1 0 1. Nah, mulai di Q0, baca input 1 berpindah ke Q2. Outputnya itu 0. Nah, selanjutnya baca input 0 berpindah ke Q1. Outputnya itu 1. Baca input 1 berpindah ke Q2. Outputnya itu 0. Nah, jadi hasil akhirnya input 101 menghasilkan output 001, yaitu komplement binernya. Nah, ini membuktikan mesin berjalan dengan benar. Contoh kedua adalah mesin modulus 3, di mana ini sebuah mesin yang mencari sisa hasil bagi dari suatu bilangan biner terhadap angka 3. Nah, ini merupakan contoh yang menunjukkan kemampuan mesin dalam melakukan komputasi aritmetika. Nah, untuk pengingat, bilangan biner dikonversi ke desimal terlebih dahulu. Misalnya 101 biner sama dengan 5 desimal dan 111 biner sama dengan 7 desimal. Nah, sekarang ke pembuktian. Pembuktian. Mari kita buktikan untuk input 1 0 1 nilai 5. Mesin berjalan melalui state-state tertentu dan berhenti di state yang outputnya adalah 2. Karena 5 mod 3 sama dengan 2 output. Karena 5 mod 3 sama dengan 2. Nah, untuk input 111 nilainya yang nilainya 7, output akhirnya adalah 1 karena 7 mod 3 sama dengan 1. Oke, next. Nah, selanjutnya kita ke kasus ketiga. Nah, di kasus ketiga ini lebih kompleks, yaitu detektor frekuensi substring ABB. Nah, tujuannya adalah menghitung berapa kali pola ABB muncul di dalam sebuah string panjang. Nah, karakteristik mesin ini itu state D bertindak sebagai trigger. Nah, outputnya itu bernilai 1. Di man 1 hanya ketika mesin baru saja mendeteksi kemunculan ABB. Nah, jadi dengan cara ini output bernilai 1 akan muncul setiap kali ABB ditemukan dalam string. Nah, selanjutnya kita uji
uji dengan input A, A, B, B. Nah, yang pertama itu eh, A, next B, B out nol. A next B, B out nol. Selanjutnya eh, B eh, next C out nol dan input B next D out satu. Nah, jadi total output dijumlahkan nol tambah nol tambah satu sama dengan satu. Artinya pola pola ABB ini ditemukan satu kali dalam string AABB. Nah, ini merupakan model akumulasi. Output dari setiap state dijumlahkan untuk mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya, kasus keempat adalah mesin pemetaan pola. Nah, di sini di sini kita bisa bayangkan seperti mesin verifikasi password atau kondisi tertentu. Jadi mesin ini memiliki banyak state, Q0 hingga Q5, dengan aturan transisinya yang lebih rumit. Jadi tujuannya ini menghitung berapa kali kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya eh, pola A, jika pola A101 terdeteksi, jika pola 101 terdeteksi, pola pola B jika eh, pola 110 terdeteksi dan kondisi lain sesuai definisi mesin. Nah, selanjutnya di kasus 4 ini, mesin bekerja secara real time. Output C terus diproduksi setiap kali transisi terjadi, sehingga string panjang terbentuk seluruhnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana mesin ini memicu burst output A atau B pada posisi tertentu dalam input, di mana ini mencerminkan deteksi pola yang terjadi secara bersamaan. Nah, dari keempat kasus tadi kita bisa menyimpulkan bahwa FST memiliki tiga mode eksekusi output yang berbeda. Yang pertama, mode keseluruhan atau full string. Nah, di mana semua output dari setiap state dikumpulkan dan digabung digunakan digunakan di kasus 1 dan 4. Yang kedua itu mode terakhir atau last state. Nah, hanya output dari state final yang diambil sebagai jawaban. Ini digunakan di kasus kedua tadi. Dan yang ketiga, mode akumulasi atau summation. Nah, di mana seluruh output dijumlahkan secara numerik. Nah, ini digunakan di kasus ketiga. Nah, jadi pemilihan mode ini sepenuhnya bergantung pada tujuan desain sistem yang kita bangun. Nah, baik sebagai penutup untuk materi pertemuan ke-10 ini, ada 3 poin penting. Yang pertama itu evolusi. Nah, jadi evolusi eh for machine memperluas kemampuan otomata dari sekedar alat validasi menjadi mesin produksi data yang sesungguhnya. Yang kedua itu aturan mutlak. Nah, jadi tidak peduli seberapa kompleks transisinya, output selalu dan eksklusif terikat pada state, bukan pada jalur transisi. Yang ketiga, kebebasan desain. Jadi tidak ada aturan baku tentang cara mengolah outputnya. Jadi semuanya itu bergantung murni pada tujuan dan desain arsitektur sistem yang ingin kita capai. Baik, itu saja penjelasan untuk materi pertemuan ke-10. Selanjutnya, baik untuk materi pertemuan ke-11 yaitu mengenai pohon penurunan, parsing, dan anatomi ambiguitas. Jadi, ketiga konsep ini adalah fondasi dari bagaimana komputer memahami dan memvalidasi struktur kode program yang kita tulis. Baik, sebelum
Masuk ke materi, di sini ada kutipan dari Imam Syafi'i di mana eh, kutipannya berlelah-lelahlah, manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang. Nah, mempelajari teori bahasa formal dan otomata memang proses mengasah logika, tapi ingat kecerdasan intelektual hari ini adalah fondasi algoritma esok hari. Nah, bisa kita lihat pada slide ini memberikan gambaran besar untuk materi ke pertemuan 10 ini. Jadi ada tiga tahapan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu aturan dasar CFG, yaitu bagaimana kita menetapkan fondasi produksi yang mengubah variabel menjadi terminal. Kedua, pohon penurunan. Cara memvisualisasi hierarki dari bentuk abstrak ke untai nyata. Dan yang ketiga itu anatomi ambiguitas di mana ini kemampuan mengidentifikasi cacat struktural saat sebuah tata bahasa bisa ditafsir ganda. eh nah, sekarang kita masuk ke inti dari konteks free grammar atau CFG. Nah, setiap aturan produksi CFG ditulis dalam format A menghasilkan B, di mana sisi kiri adalah satu simbol variabel atau non-terminal dan di sisi kanan ini adalah hasil produksinya. Nah, jadi yang membuat CFG sendiri ini unik adalah di mana sisi kiri sangat ketat. Jadi hanya boleh berisi satu simbol variabel, tidak boleh terminal. Sementara sisi kanannya ini sangat fleksibel, boleh berisi terminal, variabel, atau bahkan himpunan kosong. Nah, inilah yang membedakan CFG dengan jenis grammar yang lain. Nah, ada dua jenis elemen dalam CFG harus kita bedakan yang harus kita bedakan. Yang pertama itu variabel atau non-terminal. Nah, ini adalah elemen aktif yang mewakili pekerjaan yang belum selesai. Jadi, selama ada variabel di dalam untai, proses komputasi harus terus berlanjut. Kedua, terminal. Nah, ini adalah titik henti mutlak. Nah, terminal mewakili karakter aktual yang tidak bisa diturunkan lagi. Nah, proses komputasi baru dinyatakan selesai ketika seluruh ujung cabang telah menjadi terminal. Nah, jadi mudah. Jadi eh, mudahnya itu variabel sama dengan masih harus dikerjakan dan terminal itu sudah selesai. Nah, eh, mengapa kita perlu CFG dan tidak cukup dengan ekspresi reguler? Nah, perbedaannya itu terletak pada kapasitas memori dan hierarki. Nah, jadi ekspresi reguler memiliki memori yang terbatas, jadi dia tuh tidak bisa mengakumulasi pasangan bersarang seperti kurung buka dan tutup. Sementara CFG sendiri eh, memiliki kemampuan tumpukan memori yang disebut push down automata. Jadi sehingga mampu menangani hierarki dan logika bersarang yang lebih kompleks. Nah, inilah mengapa CFG digunakan sebagai fondasi bahasa pemrograman. Nah, di dalam dunia nyata, di mana CFG ini digunakan. Jadi, di sintaks analyzer atau parser yang merupakan jantungnya dari kompilator. Nah, jadi eh, ketika kita menekan run di IDE seperti Java atau C++, alurnya adalah kode sumber dibaca oleh lexical analyzer menjadi token. Nah, lalu token tersebut divalidasi oleh syntax analyzer menggunakan CFG dan pohon penurunan. Nah,
Jika ada token yang melanggar aturan produksi, kompilasi dihentikan paksa atau error akan muncul. Jadi CFG bukan sekedar teori. Nah, ia bekerja setiap hari di balik layar. Nah, selanjutnya kita visualisasikan CFG melalui pohon penurunan atau derivation tree. Nah, bisa dibayangkan pohon yang tumbuh terbalik. Nah, akarnya di atas dan dahannya itu di bawah. Nah, jadi strukturnya ini terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama itu adalah akar. Jadi akar ini adalah simbol awal dari seluruh tata bahasa. Yang kedua ada simpul percabangan. Simpul percabangan ini adalah setiap variabel yang masih harus diturunkan lebih lanjut. Dan daun adalah simbol terminal. Nah, hasil akhir berupa string. Nah, yang penting dipahami di sini, proses parsing selalu bekerja secara vertikal ke bawah dan semua ujung daun harus tepat menjadi terminal sebelum pohon dinyatakan selesai. Nah, selanjutnya, saat membangun pohon penurunan, ada dua strategi yang dapat dipilih. Yang pertama itu leftmost derivation. Mesin selalu mengekspansi variabel paling kiri terlebih dahulu, seperti membaca dari kiri ke kanan. Nah, lalu ada rightmost derivation, di mana mesin selalu mengekspansi variabel paling kanan terlebih dahulu. Nah, jadi eh yang menarik di sini tuh hasil hasil akhir stringnya itu sama, namun urutan langkah dan struktur pohonnya itu bisa beda. Jadi ini penting karena mesin harus konsisten memilih satu arah, tidak bisa dicampur agar proses parsing bisa diprediksi dan deterministik. Nah, selanjutnya kita praktikkan dengan studi kasus nyata. Nah, di sini diberikan aturan produksi S AB, S menghasilkan AB, A menghasilkan AA, dan A, lalu B menghasilkan BB, B. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa string A A A B B B bisa dihasilkan oleh grammar grammar ini. Nah, di sini S diturunkan menjadi AB, lalu A diturunkan menjadi 3A dan B diturunkan menjadi 3B. Nah, jadi semua ujung ujung daun ini akhirnya menjadi terminal. Nah, status diterima. String AAA BBB berhasil dibentuk sempurna dan menjadi unit terminal tanpa sisa variabel. Nah, konsep CFG dan pohon penurunan ini ternyata tidak hanya digunakan di bahasa pemrograman. Jadi, ia juga menjadi tulang punggung Natural Language Processing atau NLP, yaitu pemrosesan bahasa manusia oleh komputer. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu kalimat babang tampan makan bakso. Bisa dipetakan menjadi pohon sintaksis yang memisahkan subjek, predikat, dan objek. Nah, inilah bagaimana sistem virtual dan mesin penerjemah memahami struktur kalimat kita, bukan dari maknanya, tapi dari arsitektur gramatikalnya terlebih dahulu. Nah, namun di sini ada batas penting yang perlu kita pahami. Nah, jadi CFG hanya peduli pada arsitektur struktur. Jadi, yaitu buta terhadap kebenaran suatu logika. Nah, di sini bisa kita lihat empat kuadran ini. Jadi, CFG akan menerima kalimat sintaks benar, semantik
benar, seperti bakso makan tampan, dan juga kalimat sintaks benar semantik salah, seperti bakso babang tampan, karena strukturalnya valid secara gramatikal. Jadi CFG tidak bisa menilai apakah maknanya itu masuk akal atau tidak. Penilaian maknanya adalah tugas dari semantik analyzer di tahap berikutnya. Nah, selanjutnya kita kembali melihat contoh kode Java. Nah, di sisi kiri itu ada sintaks diterima. Kode final kelas aritmatika yang strukturalnya selaras dengan pohon turunan bahasa Java. Di sisi kanan ada sintaks error, penggunaan final modifier yang tidak disingkat pada konteks tersebut. Nah, ketika parser menemukan variabel yang tidak sesuai dengan aturan terminal yang diharapkan, eksekusi kompilasi otomatis dihentikan paksa. Inilah yang jadi bukti nyata bahwa CFG ini bekerja di setiap baris kode yang kita tulis. Nah, sini kita masuk ke konsep yang penting, ambiguitas. Nah, dalam komputasi, ambiguitas terjadi ketika sebuah string tata bahasa memiliki lebih dari satu pohon penurunan yang valid. Nah, ini ini bahaya karena satu input tunggal bisa menghasilkan dua interpretasi arsitektural yang bertolak belakang. Jadi bisa dibayangkan jika kompilator bisa menginterpretasikan kode Anda dengan dua cara yang berbeda. Nah, hasilnya itu tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, tata bahasa yang ambigu harus didefinisikan dan diperbaiki sebelum digunakan dalam sistem nyata. Nah, di contoh terakhir ini mengilustrasikan ambiguitas secara konkret. Nah, dengan aturan S menghasilkan SBS, SCS, A, string A, B, A, C, A bisa dihasilkan melalui dua rute yang berbeda. Rute cabang kiri dominan dan rute cabang kanan dominan. Keduanya menghasilkan output yang identik A, B, A, C, A. Namun struktur pohonnya itu sangat berbeda. Nah, jadi ini merupakan suatu masalah. Jadi mesin tidak bisa menyeleksi keduanya. Tata bahasa ganda seperti ini harus restrukturisasi ulang agar kompilator bisa menggunakan instruksi yang konsisten dan deterministik. Nah, jadi dengan ini di sini kita telah membahas perjalanan lengkap dari aturan CFG, pohon penurunan, parsing strategi hingga eh, ambiguitas. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi pertemuan ke-11 ini. Dan eh, itu sekian penjelasan untuk materi pertemuan ke-9, 10, dan ke-11 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.